Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Masih bersama Kang Tro. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman, yaitu tentang pengobatan diri sendiri atau meditasi untuk pengobatan diri sendiri dan ketenangan jiwa. Ini dari teman-teman ada banyak yang request tentang meditasi untuk ketenangan diri. Sebenarnya ataupun dalam penyembuhan segala macam penyakit ataupun gejolak dalam diri kita sendiri, kita harus tahu di mana sumber dari hal tersebut. Sakit itu sebenarnya berasal dari dua faktor, yaitu satu dari pola makan dan satu dari pikiran. Nah, ini mayoritas paling cenderung lebih besar yaitu pada pikiran kita sendiri. Jadi sakit itu sebenarnya berasal dari pikiran kita sendiri, masuk ke dalam rasa, akhirnya kita merasa diri kita sakit. Ataupun ketahanan tubuh kita ngedrop karena mungkin banyak beban, banyak pikiran, ataupun banyak kemelut permasalahan yang terjadi, akhirnya menurunkan tensi tubuh dan mengakibatkan sakit. Nah, dalam meditasi penyembuhan diri sendiri, kita mainnya di alam bawah sadar. Nah, itu memakai rasa ataupun angan-angan kita, membayangkan. Karena apa? Ini asalnya dari rasa, kita kembalikan ke rasa. Kita merubah rasa yang ada dalam diri kita sendiri, dari sakit menjadi bahagia ataupun jangan hilang. Ini kadang orang mensugesti diri itu hilang, menghilangkan rasa sakit. Jangan. Kita di sini merubah. Jadi rasa sakit sampean nanti sampai rubah sendiri menjadi mungkin rasa bahagia ataupun yang membuat diri sampean enak atau enjoy. Nah, di situ nanti kesembuhan lebih cepat didapatkan. Apapun yang sakit dalam diri kita, ini ada dalam raga kita. Ini kekuasaan diri kita. Hanya kita cari pusatnya, punjernya, yaitu pada pikiran kita. Nah, dalam penyembuhan kita hanya memprogram otak ataupun mensugesti diri kita melalui pikiran kita, kita lanjutkan ke alam rasa kita, yang akhirnya akan mengalir melalui saraf atau persendian kita. Karena sesungguhnya manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dan yang bisa menyembuhkan sakit kita adalah diri kita sendiri. Karena program itu yang memiliki diri kita sendiri. Sedangkan orang lain itu sebenarnya tidak memberi kesembuhan, tapi sampean percaya bisa menyembuhkan. Makanya mereka memakai beberapa metode, beberapa cara dalam penyembuhan itu agar bisa mensugesti pikiran kita untuk menuju ranah kesembuhan tersebut. Makanya jangan pernah takut. Penyakit apapun pasti ada obatnya. Obatnya apa? Yo, kembali ke diri kita masing-masing. Makanya di sini nanti sebenarnya ini adalah meditasi ketenangan diri dan jiwa, ketenangan hati. Tetapi di situ nanti kita alihkan ke penyembuhan. Ingat, ini pemakainya alam bawah sadar, yaitu rasa kita bermain ke rasa, kita berandai-andai, kita menghayal
kita menghayal alam bawah sadar, tapi kita berhalusinasi di sini. Makanya alam bawah sadar ataupun halusinasi, apabila kita bisa prioritaskan ke segi positif, itu sangat berguna, juga bisa sebagai energi yang positif yang lebih besar daripada energi alam sadar kita. Makanya meditasinya kita nanti masuknya ke ranah alam bawah sadar. Jadi buat semuanya yang sedang merasa sakit, jangan putus asa. Pertama-tama sampean harus menenangkan diri sampean. Sampean merasakan sakit di bagian mana dalam diri sampean, entah itu benjolan atau sampean nyeri atau sakit persendian, sampean rasakan dulu. Habis itu sampean mengambil langkah relaksasi, yaitu dengan tarik nafas 3 kali, simpan di perut, keluarkan lewat mulut pelan-pelan, tarik nafas lagi yang dalam, simpan di perut lagi, keluarkan lewat mulut pelan-pelan, tarik nafas yang dalam, tahan di perut, tekan, biarkan penuh perut, keluarkan pelan-pelan, dan sampai pejamkan mata. Nah, di sini sampai pasrah setenang mungkin. Jadi dalam kita tangannya bebas, duduknya pun bebas. Kalau untuk kesembuhan itu bebas, semua bebas. Sampai bisa gini, sampai bisa gini, bebas. Ataupun biasa gini pun tidak apa-apa. Bahkan sambil tiduran pun tidak apa-apa. Kalau untuk penyembuhan, yang penting di sini nanti ikuti sampai permainan alam bawah sadarnya. Nah, di saat sampean tenang, di situ sampean cari titik ketenangan dalam diri sampean, dan sampean bayangkan hal-hal yang membahagiakan diri sampean. Jadi dalam tenang ini kita menghayal, kita membayangkan sesuatu yang membuat kita sangat bahagia, sampai kita benar-benar jelas dalam bayangan kita, kita benar-benar bahagia. Karena di saat kita bahagia, disitulah energi-energi negatif dalam diri kita itu terlepas, tergantikan. Nah, di saat sampai sudah jelas, sampai rasakan kebahagiaan dalam diri sampai. Jadi sesuatu yang sampai bayangkan tadi, sampai rasakan bahwa sampai benar-benar dalam kondisi yang sangat bahagia. Karena orang bahagia itu, sel-sel tubuh itu memperbaiki ataupun mengalahkan sel-sel yang kurang baik ataupun yang rusak. Nah, di situ sampai terus sampai bayangkan, sampai rasakan, sampai benar-benar bahagia. Dan sampai rasakan, sampai sakit yang sampai rasakan itu sudah tidak terasa, sudah tergantikan oleh rasa bahagia dalam diri sampai itu tadi. Meditasi ini membutuhkan waktu sesering mungkin, yaitu 10-20 menit. 10-20 menit. Tata caranya bebas, makanya tidak saya peragakan, tapi tata caranya bebas. Sampai hanya mengikuti, sampai pahami kata-kata saya ini tadi, nanti sampai bisa melakukan sendiri. Yang penting di sini sampai tenang, lepaskan seluruh beban dalam diri sampean, buat dan bayangkan hal-hal yang bahagia dalam meditasi sampean. Jadi sampean duduk tenang ini, bayangkan kebahagiaan yang mungkin paling bahagia dalam hidup sampean apa, itu bayangkan. Setelah jelas dibayangkan, sampean rasakan sampai
benar-benar sampai merasa sangat bahagia. Disitulah proses penyembuhan itu terjadi. Nah, di saat sampai benar-benar merasa sudah sangat bahagia, sampai tarik nafas yang dalam meditasi sampai. Tarik nafas yang dalam, simpan di perut, keluarkan lewat mulut, dan bayangkan segala penyakit sampai itu keluar bersama keluarnya nafas sampai. Lakukan 3 kali. Tarik nafas lagi, simpan, buang, dan bayangkan penyakit sampai keluar dengan nafas sampai 3 kali. Dan tenang kembali, rasakan kembali diri sampean. Tenang kembali, rasakan, dan pikiran tetap membayangkan sesuatu yang membahagiakan diri sampean. Nah, di saat sampean akan bangun, tanamkan satu program dalam diri sampean, bahwa saya mulai saat ini dan seterusnya dalam keadaan sehat dan semakin sehat, semakin sehat. Tanamkan dalam pikiran sampean bahwa mulai saat ini dan seterusnya saya semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. Setelah sampai tanamkan itu, sampai rasakan sampai semakin sehat, dan sampai tarik nafas lagi lewat hidung, keluarkan lewat hidung, dan sampai buka mata sampean, dan sampean bisa rasakan perubahan dalam diri sampean. Sebenarnya kalau meditasi untuk penyembuhan itu bebas. Sampean mau duduk gini, mau bagaimana itu bebas. Bahkan sambil tidur bebas. Sebenarnya adalah hipnoterapi, menghipnotis diri sendiri, itu namanya. Untuk penyembuhan itu hipnoterapi ilmunya. Tetapi kita lakukan sendiri. Itu nanti apabila diri sampean ada gangguan bahkan dari makhluk yang kita tidak ketahui lah, atau sampean merasa diganggu orang, itu sampean bisa mual dan muntah sendiri. Ini sebenarnya bisa untuk meruqyah diri kita juga. Makanya kunci dari orang sakit apabila ingin sembuh, benahi dulu pikirannya. Di saat pikiran itu bisa dibenahi, maka rasa itu akan mengikuti. Kebanyakan orang yang susah sembuh dalam sakitnya karena apa? Mereka mengikuti rasanya. Di saat sakit mereka memburu seakan-akan ingin cepat sembuh, melakukan berbagai cara, berobat ke sana ke sini. Di saat tidak menemukan titik kesembuhan, justru pikirannya down. Di saat pikiran down, di situ dia ngeblok. Nah, disitulah susahnya orang sembuh dan bisa menaun itu karena itu dia ngeblok dalam pikirannya sendiri. Kalau orang bilang itu apa ya? Putus asa. Karena sudah berobat ke sana ke sini tidak sembuh. Walaupun sudah divonis kamu umur sekian, itu masih bisa diobati selama kita mau sembuh. Selama manusia itu mau sembuh, dia akan sembuh dari penyakitnya. Nah, mindset ini yang harus ditanamkan untuk orang-orang yang sudah mengalami sakit lama ataupun menaun. Jadi dirubah dulu pikirannya, baru menjalani proses penyembuhannya. Karena kunci 75% orang sakit itu karena pikirannya, 25% itu dari pola dan makanan. Makanya kembali ke pikiran. Nah,
Penyembuhan ini juga untuk ketenangan diri ataupun jiwa, sama. Makanya kita jangan pernah putus asa. Di saat kita sakit keras ataupun menderita sakit yang lama, jangan bingung. Yang membuat kita wirawiri ke sana ke sini mencari obat, ya bener kita pengen cepat sembuh, tapi sampai melakukannya itu dengan rasa bingung dengan diri kita sendiri. Makanya untuk teman-teman yang sedang sakit atau apa, di saat sampai sakit tidak sembuh-sembuh, coba diam dan merenung kembali ke diri sendiri. Kenapa saya bisa sakit seperti ini? Tanya kepada hati kita sendiri, tanya kepada pikiran kita sendiri. Oh, mungkin saya dulu gini, oh saya seperti ini. Setelah menemukan jawabannya, rubah. Saya harus sembuh, saya pasti sembuh. Optimis, orang hidup itu harus optimis, harus yakin. Kalau sampai tidak yakin dengan diri sampai sendiri, bagaimana sampai bisa yakin kepada orang lain? Nah, di sini sebenarnya konsepnya dalam penyembuhan diri itu. Satu niat, dua yakin, optimis, pasti sembuh. Tidak ada sakit yang tidak sembuh. Kalau raga memang ada ukurannya. Raga itu ada masanya, ada ukurannya. Tetapi kalau masih muda, sakit keras, dan apalagi sudah divonis kamu tidak bisa sembuh, kamu jangan putus asa. Karena yang vonis sampean itu masih manusia, sama-sama manusia. Hidup mati kita itu ketentuan dari Tuhan. Sakit seperti apapun, bahkan sudah dijangkakan umurmu tinggal 3 hari, itu baru manusia yang ngomong, belum Tuhan. Tetapi kalau sampean masih mempunyai motivasi, masih mempunyai semangat, tekad, dan keyakinan yang tinggi, sampean tidak akan mengalaminya, dan sampean pasti sembuh apapun penyakit sampean. Karena dalam diri kita ini ada sel yang bisa menyembuhkan, bahkan memperbarui. Paru-paru yang berlubang itu bisa kok tertutup lubangnya kembali, bisa. Contoh seperti luka gitu. Luka kena saya itu kan terbelah, kenapa bisa kembali lagi? Itu sebenarnya kita itu mampu, cuman kita terlalu tergantung kepada orang lain. Kalau enggak gini saya enggak sembuh, kalau enggak minum ini saya enggak sembuh, kalau enggak kesana saya enggak sembuh. Sampai lupa kembali ke diri sampean sendiri. Obat yang paling mujarab, yang paling manjur di dunia ini adalah dari dalam diri kita sendiri. Karena apa? Kita makhluk ciptaan Tuhan. Kita selalu terhubung dengan Tuhan. Jangan mudah tergantung dengan orang lain apabila sampean memang menghendaki kesembuhan. Semoga motivasi saya ini bisa didengar orang-orang yang sudah sakit lama ataupun sakit parah, apalagi yang umurnya masih muda-muda. Semangat, tekad, niat, dan keyakinan sampan itu adalah penyembuh paling mujarab. Jadi benahi mindset atau pola pikir sampean. Pola makan itu tidak ngaruh lah. Orang darah tinggi makan apa itu sate kambing, katanya darahnya naik, itu kan pikiran dari ini. Kalau saya makan ini nanti darah saya naik. Tidak juga sih. Orang asam lambung nanti minum kopi lambungnya naik, itu kan sudah sampan tanamkan dulu sebelum sampan minum, sampan sudah berpikir dulu, hilangkan itu. Bebas orang itu mau makan apa, bebas. Yang penting mindsetnya jangan kamu mendahului terjadi, karena Tuhan mengikuti apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu angan-angankan.
Hilangkan mindset-mindset itu, hilangkan. Jadilah diri kamu sendiri. Jadilah manusia yang sejati. Kamu tidak bisa tergantung sama itu. Kesehatanmu itu karena kamu sendiri, karena polamu sendiri, karena pemikiranmu sendiri. Dan kamu sakit itu juga berawal dari dirimu sendiri, bukan karena orang lain. Karena manusia ini menyimpan banyak rahasia ataupun misteri yang belum bisa dipecahkan. Nah, kita kembali ke diri sendiri, kita kenali jati diri adalah memecahkan misteri yang ada dalam diri kita sendiri. Sama, saya pun juga sakit lambung. Orang ngomong ini lambungmu sudah kena, saya tetap ngopi. Saya suka kopi. Kenapa saya harus hilangkan? Saya senang. Karena apa mindset saya? Kopi tidak menyebabkan lambung saya sakit. Itu mindset aja, Mas. Makanya buat teman-teman, ayolah cari ketenangan dalam diri sampean sendiri. Hilangkan blok-blok yang membelenggu pikiran kita sendiri, sehingga kita susah menjalani ritme kehidupan ini. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha penyembuh, maha mengabulkan segala doa. Kalau sampean percaya itu, bahwa hidup, mati, sakit, rezeki, jodoh itu punya Tuhan, diatur Tuhan. Sampai tidak usah ikut ngatur. Kita ini tidak usah ikut ngatur, jalani saja. Yang penting eling waspada, ingat pada diri kita sendiri dengan Tuhan kita. Waspada dalam menjalani kehidupan, selalu berbuat baik kepada yang lainnya. Makhluk apapun itu, hewan bahkan, kalau perlu kita harus berbuat baik, kita hargai karena mereka juga makhluk ciptaan Tuhan. Nah, di saat kita bisa melakukan pola hidup yang merangkul semuanya dan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, kita akan terhindar dari yang namanya sakit. Karena sakit itu berasal dari beban pikiran. Dan kamu, kita semua merasa sakit karena dirasakan. Asalnya dari rasa. Sini saya sakit, kan sampean rasakan. Ininya tidak apa-apa. Rasamu yang sakit. Nah, rasa ini berasal dari mana? Pola pikir. Ya seharusnya yang harus kita benahi apa? Pikiran kita. Nah, ini kunci sebenarnya. Ini meditasi sebenarnya. Renungan. Meditasi itu merenung, mencari solusi. Solusi dari diri kita sendiri, mengalahkan diri kita sendiri, berperang dengan diri kita sendiri. Kalau memang kita memiliki sakit, itu musuh kita perangi dalam diri kita sendiri, agar kita benar-benar memperoleh kesembuhan yang benar-benar. Karena apa? Kita makhluk ciptaan Tuhan. Kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Jangan takut apabila sampai memang benar-benar dekat dengan Tuhan. Salam Rahayu.